Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Al-Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Puji syukur pada kesempatan ini mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada saat ini memperjumpakan kita di acara yang kita lakukan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya Rasul terangkatlah nasib kebodohan menjadi terang benderang. Dunia yang gelap menjadi terang dan jelas. Dan sesuatu yang pada mulanya banyak kebodohan yang tebaran di sana sini terangkat menjadi kecerahan, kecemerlangan di dalam kehidupan. Hadirin yang terhormat, seperti kita maklum, agama yang kita yakini adalah agama Islam. Dan agama Islam itu tentunya harus kita bangun. Bangun dalam diri kita, dalam pemeluk kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Agama yang dibangun, dibina dengan baik, dirawat, dilestarikan, tentunya arah-arah ke depannya adalah arah-arah yang baik untuk kehidupan ini bagi personal, masyarakat, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Terkait dengan membangun yang disebutkan ini, saya lebih cenderung menyebutkan membangun tonggak agama. Tonggak agama ada 5. Dan salah satu di antaranya adalah yang disebutkan dalam kesempatan ini sebagai persaksian syahadat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan di sana bahwa buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tonggak yang pertama. Seorang muslim yang mantap itikadnya, yang sudah melihat wawasan ke depan, lebih-lebih sudah melihat sejarah bahwa sejak manusia ini tampil dalam kehidupan, sudah ada syariat Allah yang turun kepada agama samawi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memadai bagi kita sejarah kemanusiaan yang di situ Allah adalah sebagai Tuhannya yang Maha Kuasa dan Allah mensyariatkan ajaran agama bagi kita umat manusia. Hadirin, ajaran agama adalah bagi umat manusia, bagi manusia seluruh alam ini.
Demikian ditegaskan dengan disyariatkannya agama yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi seorang muslim yang sudah menganut agama, ya, baginya layak menyaksikan dua kalimat syahadat dari dalam lubuk hatinya yang dinyatakan lewat lisannya, diaktualkan dalam kehidupan ini. Bagaimana bunyi syahadat itu? Kita rata-rata sudah hafal, seling mungkin mendengar, tapi tidak setiap lisan mengucapkannya. Oleh karena itu, syahadat yang baik adalah syahadat yang diformalkan. Syahadat yang diformalkan seperti itulah yang dikenal dengan dua kalimat syahadat. Seorang muslim yang baik, mantap dirinya memilih bersaksi di hadapan orang-orang yang sudah jelas keislamannya, yang meyakinkan dirinya. Oleh karena itu, ya, kita sejak sadar dahulu, begitu pula yang lain yang sudah mulai sadar, banyak mempersaksikan dua kalimat syahadat itu, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan menyaksikan juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara ridha kita tulus mengucapkan itu. Persaksian syahadat ini pertanda bahwa kita ya sudah menyatakan diri eksis beragama Islam. Nah, eksis seperti ini adalah tentu harus kita persaksikan. Yang pertama disebut dengan syahadat uluhiyah, yaitu menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Dan begitu pula Rasul yang kita persaksikan itu ada dasar kita menyaksikannya. Ya. Yang pertama, syahadat uluhiyah adalah persaksian ketuhanan. Di mana kita temukan persaksian ketuhanan? Apa manusia menyatakan sendiri atau ada informasi ketuhanan yang sampai kepada kita? Allah menyaksikan, mempersaksikan itu kepada kita. Allah dalam firman-Nya di surat Al-Ikhlas menyebutkan, "Qul," kalau ada orang yang bertanya kepada Muhammad, katakan, Allahu Ahad. Ya, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Ya. Qul Allahu Ahad. Allah itulah Tuhan yang Maha Esa. Ya. As-Samad, tempat bergantung semua makhluk. Ya. Allah itulah tempat bergantung. Karena dunia ini sebelum ada dunia seisinya, sudah ada Allah. Di situ Allah mantap mencipta dunia sendirian. Dengan kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Ya, persaksian ketuhanan seperti itu jelas-jelas. Dan Allah itu adalah Tuhan yang lebih jelas lagi dinyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Tuhan yang Maha Esa itu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang tegak mandiri dengan kehidupannya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan Allah itu tidak pernah sinatun, memiliki rasa ngantuk. Tidak pernah. Wala naum, dan tidak tidur. Dalam ayat lain disebutkan, ya kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Maha sibuk. Sibuk dengan hambanya yang lahir ke dunia ini. Sibuk dengan hambanya yang begitu lahir kepingin cepat besar. Sibuk dengan hambanya yang begitu besar. Sudah remaja. Begitu remaja, mau kawin. Begitu kawin, mau aktivitas, bekerja, dan seterusnya. Mohon kepada Allah, ingin ini, ingin itu, Allah kabulkan. Ada yang ditunda dulu, dan seterusnya.
Itu kekuasaan Allah yang maha hebat, maha sibuk Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, miliklah yang ada di langit dan bumi. Milik beliaulah yang ada di langit dan di bumi ini, karena beliaulah penciptanya. Itu persaksian ketuhanan kita yang disebutkan sebagai persaksian uluhiyah. Selain itu ada persaksian risalah, yaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, persaksian kerasulan Nabi Muhammad ini seperti kita maklum, ya, karena rasul itu dalam kenyataan ya harus kita ridhoi. Ya, setelah Allah kita persaksikan, rasulnya harus kita ridhoi. Siapa rasulnya? Jangan keliru pilih. Umat akhir zaman lah rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam pernyataan kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, dan kita fokus jelas Tuhan Allah, rasulnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Muhammad, disebut juga Ahmad, disebut juga Thaha, disebut juga Yasin, dan sebutan-sebutan lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaksian syahadat kita ini adalah syahadat yang utuh dari lubuk hati kita, lalu kita aktualkan dalam aktivitas keseharian kita. Nah, itu menjadi pembuka dalam hal-hal yang terkait dengan Allah. Persaksian syahadat itu membuka hubungan antara hamba. Kalau Allah hubungan vertikal antara hamba dan makhluk, ya perhubungan yang horizontal. Persaksian penting dalam kehidupan ini. Dengan sudah mempersaksikan dua kalimat syahadat, kita memiliki Tuhan Allah yang maha hebat, ya, yang maha memberi pertolongan, dan yang memberi rezeki, yang memberi martabat, mengatur rezeki, martabat, pangkat, perlindungan, pemberi ampun, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyaksikan dua kalimat syahadat, terbuka ya kontak kita dengan Allah secara vertikal, kontak kita dengan sesama muslim dan umat manusia dalam kehidupan, dan tentunya dengan alam. Mudah-mudahan penyampaian pertama ini bermanfaat. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.